membahas tentang supranatural. Sangatlah mistis ketika kita mendengar supranatural. Mungkin orang lebih mengenal supranatural itu, wah bisa lihat hantu, wah bisa lihat astral, wah bisa lihat ini, wah ke depan kehidupan saya bagaimana. Bukan hanya itu, supranatural itu sangatlah luas. Apalagi supranatural itu sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya. Luas kan? Serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya. Jadi ketika seorang manusia memiliki supranatural sejak dini, mungkin kita akan was-was ketika bertemu. Kenapa? Karena ketika orang tersebut memiliki supranatural, maka energi dalam dirinya sendiri bisa diatur, bisa diolah, bisa dipelajari. Itulah yang namanya ilmu. Karena supranatural itu luas, termasuk kegiatan, termasuk kejadian yang terjadi di kehidupan manusia sehari-harinya. Kemampuan supranatural itu banyak. Salah satunya melihat sesuatu yang gaib. Itu yang sudah tren sekarang, viral sekarang. Yang kedua, membaca pikiran seseorang. Kenapa? Karena energi supranatural yang ada di mata orang tersebut itu bisa melihat seseorang dengan pancaran mata dari orang yang dilihat. Supranatural pun bisa disandingkan dengan ilmu psikolog, tapi tidak bisa disamakan karena kedua ilmu itu, ilmu supranatural dan ilmu psikolog, itu jelas sangat berbeda. Yang berikutnya, bisa melihat aura orang lain. Berbicara tentang aura, mungkin orang sangat awam, tapi ketika berbicara energi, mungkin orang akan bisa mengerti, oh ini energi orang itu, ini energi orang itu, begini energinya. Itu termasuk aura. Ketika orang yang sudah memiliki supranatural dan bisa melihat orang lain secara aura, itu mampu melihat warna yang menyelimuti orang tersebut. Contoh, saya melihat aura si A. Aura si A berwarna merah, sangat keputihan. Itu ciri-ciri orang yang bisa melihat aura. Yang keempat, moksa, yang orang Jawa bilang moksa, melepas tubuh ketika tidur. Kalau secara ilmu, moksa itu bisa dibilang astral projection. Ketika kita tidur, arwah kita keluar dari tubuh, dari raga, itu termasuk moksa, termasuk astral projection. Tapi beda dengan meninggal. Ketika orang meninggal, arwah keluar, nafas pun keluar, tidak bernafas. Kalau astral projection atau moksa, ketika arwah keluar, ada beberapa detik itu nafas memang berhenti, tapi bukan menitik beratkan orang itu meninggal. Begitu. Yang berikutnya, bisa merasakan energi.
ataupun rasa dari sekelilingnya. Nah, itu yang saya bilang dari tadi, ketika orang tersebut mempunyai ilmu supranatural, pasti bisa merasakan energi hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Tiba-tiba merinding, tiba-tiba berdenging telinga. Nah, itu termasuk salah satunya. Berikutnya, mengubah energi baik untuk kesembuhan orang. Nah, ini yang itu dasar dari supranatural. Ketika kita beralih ke pengobatan, nah berarti ilmu kita akan bertambah, dasar kita akan bertambah. Nah, itu termasuk ilmu pengobatan. Yang berikutnya, memindahkan benda di luar jangkauan. Nah, ayo contohnya apa? Contohnya pawang hujan. Nah, kenapa ada pawang hujan? Pawang hujan, saya titik beratkan, pawang hujan itu bukan memberhentikan hujan. Nah, ini yang disalahartikan teman-teman sekalian. Pawang hujan itu memindahkan hujan ke tempat lain, bisa jarak 1 kilo, 2 kilo, atau bisa memindahkan hujan ke beda pulau. Wah, luar biasa. Yang berikutnya, diberi penglihatan masa depan. Nah, ini yang menjadi problem setiap manusia yang punya ilmu supranatural, karena ketika melihat masa depan berarti kita bisa melihat takdir orang tersebut. Kalau di Islam mungkin itu masih tanda tanya, tapi sepemahaman saya, melihat ke depan itu suatu hal yang musyrik. Jadi cukup dipendam, jangan diceritakan, tapi pantau orang tersebut. Nah, itu saja cuplikan tentang supranatural. Jangan sekali-kali memiliki ilmu supranatural tapi tidak didampingi dengan ilmu spiritual, karena dasarnya supranatural itu dari spiritual. Oke.